Tuan Ma. Tuan Ma, apakah kaki kiri Anda lemah dan tak mampu berdiri, terutama setelah makan daging, menjadi bernanah dan memborok, terasa sangat gatal? Bagaimana kau tahu itu? Saya menyimpulkannya dari corak wajah Anda. Jika Anda mengizinkan saya mengobati Anda, saya pasti bisa menemukan akar masalahnya. Nona Shu, kenapa kau tidak mencobanya? Wanita muda ini, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Penyakit Tuan Ma. Apa kau yakin? Penyakit Tuan Ma, meskipun aneh, bukannya tak bisa disembuhkan. Asalkan kita menemukan metode yang tepat. Anda pasti bisa berdiri lagi. Nona Shu, bukankah kau terlalu cepat bicara? Penyakitku telah kucari dokter barat terkenal di seluruh dunia. Dan mereka semua tidak berdaya. Itu hanya ditangani dengan obat untuk mencegah amputasi. Memang, Paman Ma adalah orang terkaya di negeri ini. Dokter macam apa yang belum pernah dilihatnya? Membual tanpa mempertimbangkan keadaan. Pengobatan barat tidak dapat menyembuhkannya. Bukan berarti aku Su King tidak bisa. Bukan hanya aku bisa menyembuhkannya, tapi aku juga bisa membuatmu berdiri sekarang juga. Anak muda zaman sekarang benar-benar berani dengan kata-kata mereka. Apa kau benar-benar yakin? Jangan. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa membawaku ke sini? Ayo pergi. Tuan Ma, karena King begitu yakin, kenapa kau tidak membiarkan dia mencoba? Bagaimana jika kau benar-benar bisa berdiri? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya demi Presiden Shan. Aku akan memanjakanmu sekali ini saja. Belum. Aku butuh sesuatu. Apakah itu Lingxi dari Gunung Kunlun atau ramuan Taisheng Laojun? Paman Ma, jangan pedulikan dia. Dia hanya mengulur waktu. Ayo pergi saja. Ayo pergi. Mohon tunggu. Apa yang kau butuhkan? Cepat katakan. Sepotong daging segar berdarah. Apa? Ju King, apa kau gila? Untuk apa kau membutuhkan itu? Kau akan tampil untuk kami. Apakah Anda memasak? Aku belum pernah dengar tentang menyembuhkan penyakit dengan daging. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Jika kau percaya padaku, cepat ambilkan. Aku punya kegunaan untuk itu. Aku tahu itu. Kau menyembuhkan ayahku terakhir kali, hanya karena kau beruntung. Sekarang kau mencoba trik yang sama lagi, bukan? Aku tahu Nona Shen, sangat tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku tidak membantumu sejak awal. Baiklah, baiklah. Masalah ini berakhir di sini, Nona Shu. Anak muda seharusnya tidak menggunakan tipu daya. Jika dia putriku, aku lebih suka dia mengambil jalan yang benar. Pergi. Zhu King. Kau berjanji padaku. Kau tidak memberiku kesempatan. Bisakah kau menyalahkanku? Kau. Tuan Ma, Yunse. Apa yang kau pegang? daging segar berdarah. King. Aku mendapatkan apa yang kau minta. Apakah kau baru saja mendapatkannya? Ya, Suruh pelayan menyiapkan anglo. Tuan Ma, mungkin kita harus pindah ke tempat lain agar aku bisa mengobatimu. Tuan Ma sudah mengatakan. Masalah ini berakhir di sini. Ju King, apa kau tuli atau bodoh? Nona Shen. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Yun Si kau. Tuan Ma. Jika King bilang dia bisa menyembuhkannya, dia bisa menyembuhkannya. Aku menjaminnya. Tolong biarkan dia mencoba. Ya Tuan Ma. Percayalah padaku sekali lagi, daging ini akan menyembuhkan penyakitmu, dan kau akan bisa berdiri lagi. Penyakit pengawetan daging, itu lelucon. Tepat. Tuan Ma cukup baik. Di kursi rodanya. Jangan memperburuk keadaan. Ini tidak masuk akal. Pak Ma adalah orang yang terhormat. Anda tidak bisa sembarangan mencobanya padanya. Minta maaf sekarang. Tidakkah kau ingin berdiri lagi? Baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba. Lewat sini Tuan Ma. Maafkan aku Tuan Ma. Ayo.
Apa ini? Ini adalah cacinggu. Mereka butuh daging segar berdarah untuk dikeluarkan. Ini adalah serangga yang melumpuhkan kakimu, yang membuatmu lumpuh. Tuan Ma, coba ingat-ingat. Pernahkah kau melihat orang asing, orang anak akhir-akhir ini, atau melakukan sesuatu yang aneh? Tidak. Baiklah. Sekarang coba berdiri. Anda bisa berdiri sekarang. Ya, Dia bahkan tahu ilmu sihir. Pak Ma telah lumpuh selama setahun, dan dia berdiri. Aku bisa berdiri. Apa yang terjadi? Juking Keng, kau telah membuat keributan besar. Jika terjadi sesuatu pada Paman Ma, sesuatu yang mengerikan, kau akan membayar dengan nyawamu. Nona Shen, kau cerewet sekali. Kau harus diam. Syukurlah tidak ada yang salah. Bagus. Tapi kenapa aku batuk darah? Tidakkah kau merasa mengeluarkan darah dari tubuhmu telah membuatmu merasa lebih baik? Omong-omong, aku merasa jauh lebih baik. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Kau bisa berjalan normal. Dr. Zhu, Anda benar-benar tabib dewa. Lepaskan aku. Pak Ma bisa berdiri lagi. Ini berita bagus. Saya belum sempat menyiapkan hadiah ucapan selamat, tapi saya kebetulan punya lukisan. Biar saya bawakan untuk Anda lihat. Baiklah. Ini. Lihatlah. Goresan kuas dalam lukisan ini bebas dan elegan. Dan konsepsi artistiknya mendalam. Ini benar-benar mahakarya. Kemarilah dan kagumi. Baiklah. Kau sudah bekerja keras hari ini. Jika kau tidak menyukai acara seperti ini, aku bisa mengatur seseorang untuk mengantarmu pulang. Dr. Zhu, datang dan kagumi ini juga. Siapa bilang aku tidak suka? Aku dan Tuan Ma cukup cocok. Aku belum selesai mengobrol dengannya. Nona Zhu, Anda benar-benar artis yang cepat berubah. Barusan kau adalah pacar Presiden San, dan sekarang kau segera berganti target. Berani kau memukulku? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu sekarang juga. Nona Shen, kau telah memancingku berulang kali. Demi kepentingan yang lebih besar, aku telah menoleransimu berkali-kali. Tapi apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Itulah yang kau dapatkan. Kau memintanya. Nona Shen, kau berasal dari keluarga terhormat, namun kau terus-menerus mengingini suami orang lain. Aku menyelamatkan nyawa ayahmu. Beginikah caramu memperlakukan dermawanmu? Tidakkah kau takut ditertawakan? Ucapkan lagi. Memiliki Anda mengobati penyakitnya adalah keberuntungan Anda. Nona Shen, kau sengaja menjatuhkannya tadi, dan sekarang kau menuduhnya. Apa kau pikir keluarga Luku bukan siapa-siapa? Akulah yang dipukul. Mengapa kau membelanya? Karena dia istriku. Aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya. Dr. Zhu ini. Dia menantu saya. Lalu kenapa dia bersama Presiden Shah? Oh begini. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kami teman masa kecil. Panjang ceritanya. Oh, pasangan muda bertengkar, dan mereka selalu berusaha mencari cara untuk membuat satu sama lain cemburu. Mungkin ini pesona cinta anak muda. Kita sudah tua sekarang. Ya. Yuyo, lupakan masa lalu. Lupakan saja. Jika bukan karena Paman Ma memohon untukmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yuyo, cukup. Dr. Zhu bukan hanya penyelamat nyawa keluargamu Shen, tetapi juga menyembuhkan kakiku. Bagaimana kau bisa berbicara seperti ini kepada Dr. Zhu? Paman Ma, Baiklah. Mulai sekarang Dr. Zhu adalah dermawan saya. Siapapun yang melawan Dr. Zhu, melawan grupnya, bermusuhan dengan grupnya. Kemarilah. Zhu Qingqing. Aku tahu aku tidak salah tentangmu. Dr. Zhu, apa prestasi Anda dalam melukis?
Apa yang telah Anda capai dalam melukis? Aku memenangkan tempat pertama. Dalam kompetisi wanita. Di atas semua cendekiawan dan pejabat. Ini, cendekiawan pejabat? Maksudnya, dia juara pertama dalam kompetisi melukis di kampung halamannya. Saya punya Wang Zizi asli. Bisakah kau menyalinnya? Asal kau punya aslinya, kau bisa menyalinnya. Sangat terampil. Mengapa Anda belum memenangkan penghargaan internasional? Benar. Seseorang seperti Dr. Ju, dari latar belakangnya, mungkin tidak memiliki paspor, dan belum pernah keluar negeri. Nona Shen pernah keluar negeri, tapi aku belum pernah melihatmu berpartisipasi dalam kompetisi internasional apapun untuk mengharumkan nama negara. Keras kepala ya. Jika kau begitu mampu salin di sini, biarkan semua orang melihat. Aku berani. Bagus, bagus, bagus. Generasi muda memang hebat. Bawakan Wang Zizi yang asli. Semua orang di sini adalah orang penting. Jangan kecewakan semua orang di sini. Tentu saja. Sayang sekali, aku tidak terlalu akrab dengan Wang Zizi. Kalau tidak, aku bisa menyalinnya dengan lebih baik. Ini benar-benar luar biasa. Bukankah menyalin hanya mereplikasi? Apa yang bisa dibanggakan? Seperti yang diharapkan dari pewaris keluarga Shen. Aku dengar. Guru-guru Nona Shen. Semuanya pianis, terkenal internasional. Kemampuan bermain pianomu sungguh luar biasa. Ju Qingqing. Permainan cello saya telah mencapai tingkat pemain konser. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Pewaris Shen ini tidak sepenuhnya tak berguna. Yuyu sudah bertahun-tahun. Kemampuan pianomu telah meningkat pesat. Paman Ma Anda memuji saya. Saudara Yunji, apa pendapatmu tentang permainanku? Tuan Ma memujinya. Tentu saja sangat bagus. Ayahku bilang, dia akan mengadakan konser solo untukku. Semuanya harus datang dan mendukungku. Akhir pekan ini ada konser internasional. Maestro Piano. Kalau kau tertarik, aku akan meminta seseorang memesankan tiket. Kurasa hubungan kita saat ini tidak cocok untuk mendengarkan konser bersama. Apa kau masih menyalahkanku? Jangan marah. Jarang semua orang sebahagia ini. Saudara Yunji, mengapa kita tidak bermain duet? Bagaimana kalau memainkan sepotong bersama? Ayo, Ayo, ayo. ayo. Dalam kolaborasi, dua orang perlu berkoordinasi dan bekerja sama. Memainkan karya musik secara bersamaan membutuhkan tingkat keterampilan dan kecocokan yang sangat tinggi. Ya, aku ingat ketika kita berlatih bersama. Bahkan guru berkata kita sangat sinkron dan jodoh yang dibuat di surga. Kau masih peduli padaku. Bagus sih, tapi untuk bermain bersama, aku hanya bermain dengan istriku. Dr. Zhu juga bermain cello. Kalau begitu, mengapa tidak bermain dengan Tuan Lu? Bagaimana kalau bermain bersama? Maaf, aku tak tahu caranya. Tidak tahu bagaimana. Sebagai istri saudara Yunji, bagaimana bisa kau tak tahu caranya? Benar. Untuk seorang gadis dari latar belakang Dr. Ju, dia mungkin bahkan belum pernah menyentuh cello. Aku khawatir dia bahkan tak tahu teori musik dasar. Tapi Dr. Ju, aku bisa jadi gurumu, aku bisa mengajarimu. Yuyu, kau berpikiran sempit. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dr. Zhu telah mencapai puncaknya dalam melukis dan pengobatan. Sedangkan untuk kecapi, tidak masalah jika dia tidak memainkannya. Qingqingku benar-benar tidak bisa bermain piano. Dia belajar gukin. Yunji, kau tak perlu membelanya seperti ini. Lagi pula tak ada gukin di sini. Siapa bilang tidak ada? Tuan Lu, gukin yang Anda minta sudah sampai. Yunse, kapan kau belajar bermain gukin di belakang kami? Qingqing tertarik dengan budaya tradisional. Waktu itu aku kebetulan belajar dengannya. Gukinnya sudah disetel.
Ini dibuat khusus. Sesuai gaya yang kau suka sebelumnya. Jarang Yunsi begitu perhatian. Mengapa kalian berdua tidak bermain bersama? Bagaimana? Sangat realistis. Lu Yunxi, kau tahu aku membencimu sampai ke tulang. Kenapa kau terus mengguncang hatiku? Kenapa kau menatapku seperti itu? Terlalu malu untuk bermain kan? Anak-anak Lexiaku pantang menyerah. Berani? Kenapa aku tak berani? Benar-benar terasa seperti air mengalir dari gunung yang tinggi, bertemu belahan jiwa. Benar-benar pasangan yang serasi. Tuan Lu, Anda sangat beruntung. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku tidak menyangka Dr. Zhu menjadi ahli musik. Terima kasih Paman Ma atas pujiannya. Tuan Ma, permisi sebentar. Ada yang ingin kukatakan pada King. Baiklah. Apakah tawaran terakhirmu masih berlaku? Tentu saja, aku merencanakan ini dengan susah payah. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Lu mendapatkan kesepakatan yang bagus secara cuma-cuma. Cepat katakan. Nona Su. Sudah cukup mainnya. Pulanglah denganku. Ada apa ini? Tidakkah kau lihat? Suami istri di sini. Semuanya seperti ini. Akan kukatakan lagi. Aku tidak mengakuinya. Baiklah. Aku akan menunggu sampai kau mengakuiku. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau tahu jalan kembali? Kau ingin kembali? Ingatanku terakhir tentang keluarga Zhu adalah dieksekusi atas titah kaisar. Ditinggalkan begitu saja di kuburan massal. Aku ingin kembali dan menguburkan mereka dengan layak. Aku juga ingin. Musuhku belum terbunuh. Aku tak bisa begitu saja membiarkan mereka lolos. Aku sudah diam-diam mengatur pemakaman mereka. Masing-masing dengan batu nisannya sendiri, dimakamkan di lereng utara Sangging. Sebuah keluarga penjahat terpidana masih punya makam. Meskipun tidak bisa dituliskan, semua yang seharusnya ada di sana. Lagi pula ayahmu dijebak. Di permukaan buktinya meyakinkan. Tapi kaisarmu tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Zhu telah setia selama beberapa generasi dan mustahil mereka mengkhianati negara. Hanya saja, dia takut akan wibawa ayahmu di istana. Jadi dia memanfaatkan situasi untuk melenyapkan keluarga Zhu. Mustahil. Kenapa kau tidak percaya padaku? King, Lu Yunxi, aku suamimu. Bagaimana aku bisa melakukan hal serendah itu? Jika memang begitu, maka bawa aku kembali untuk mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Kenapa kau tak bisa membawaku kembali? Apa kau takut kebohonganmu akan terbongkar? Hari itu, orang yang menusukmu dikirim oleh kaisar. Karena dia sudah berniat membunuh jika dia melihatmu hidup. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu hidup? Tapi mayat keluarga Su masih segar. Karena kau menganggap mereka keluarga. Bagaimana kau bisa membiarkan pelaku sebenarnya bebas berkeliaran? Aku lelah dengan dunia yang penuh tipu daya dan pembunuhan. Aku sudah muak dengan itu. Bagiku, dunia kesetaraan ini, dunia yang bisa disebut surga, lebih penting. Dunia ini masih memilikimu. Kenapa kita tidak memilih untuk tinggal dan hidup di sini? Tapi, satu-satunya motivasiku untuk hidup adalah untuk kembali dan membalas dendam. Jika kau benar-benar ingin kembali, maka aku hanya bisa ikut denganmu dan melindungimu. Apa kau yakin kau bersedia? Lalu apa kau tahu jalan kembali? Metode khususnya, aku tidak yakin, tapi pastinya dibuang begitu saja di pemakaman massal. Aku pernah melihat Leontin Giok itu. Itu ada di kantormu. Aku menyuruh Xiao Ji mencarinya. Lu Ming memindahkan Leontin Giok itu. Leontin Giok ini adalah pusaka keluarga Lu. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus merebut kembali posisi kepala keluarga Lu. Lalu apa kau mau kembali bersamaku? Kembali? Aku setuju untuk saat ini. Setelah aku mendapatkan Leontin Giok itu, aku akan kembali sendiri. Jadi sekarang, pergilah dan jelaskan semuanya dengan sanmu. King,
Si Ocean adalah istriku. Mulai sekarang tolong panggil dia Nyonya Lu. Kau ingin bersamanya? Ci Eushan, aku minta maaf. Kerja sama kita berakhir di sini. Penampilan istrimu yang penuh gairah untukku. Tak tahu malu. Tuan muda Lu tidak tahan lagi? Ini hanya pratinjau. Aku masih punya fitur utama. Apa kau ingin melihat lebih banyak? Tak peduli seperti apa King sebelumnya, dia istriku sekarang. Aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya. Tak seorang pun diizinkan melukainya. Jika aku temukan video-video ini bocor lagi, aku takkan ragu untuk menghancurkan segalanya. Kehancuran bersama. Meskipun dia tahu, ini sebenarnya video pemilik aslinya. Caranya membelaku tulus. Dia membelaku tak diragukan lagi. Mungkinkah aku salah menilai dia? King jangan takut. Aku yang akan menangani ini. Ini takkan menyebabkanmu masalah. Percaya padaku. Minumlah obat yang kuresepkan. Selama 3 hari lagi, dan kau akan pulih sepenuhnya. Kerja sama kita berakhir di sini. Apa yang kau katakan? Apa yang Ci Eushan lakukan? Aku tak perlu menjelaskannya kan? Apa yang kau katakan tentang kerjasama? Apa yang Ci Eushan lakukan? Aku tak perlu menjelaskan secara gamblang. Ku bilang kerjasama. Itu sudah cukup memberimu muka. Bisakah 2 orang minggir sebentar denganku? Biar ku katakan terus terang, saya seorang kolektor seni yang rajin. Saya punya banyak koleksi di rumah, sebagian besar lukisan. Rusak sampai batas tertentu. Anda sangat terampil melukis. Apakah Anda tertarik untuk membantu saya memulihkannya? Merestorasi lukisan kuno. Koleksi Paman Ma. Semuanya lukisan kelas atas. Aku tak bisa banyak membantu, tapi King. Aku juga tak punya waktu. Aku yang akan mengurus urusan perusahaan. Paman Ma jarang meminta bantuan. Kita harus membantunya dalam hal ini. Nona Shu, Anda khawatir tentang pengunduran diri Yunshi dari perusahaan. Carl, jangan khawatir. Saya akan menangani ini, biar saya yang urus. Orang-orang yang saya pilih tidak akan memiliki prospek yang buruk. Terima kasih Paman Ma. Kau bisa memanggilku King mulai sekarang. King, istriku juga suka lukisan kuno. Kamu bisa bergabung dengannya. Biarkan dia belajar sedikit juga. Bibi Chen ahli restorasi peninggalan. Tokoh terkemuka. King beruntung. Bisa belajar darinya. Kenapa aku tiba-tiba merasa sedih? Saya membawakan Anda seorang teman muda untuk memperbaiki lukisan Anda secara profesional. Xiao King, jangan pedulikan dia. Sejak 18 tahun yang lalu, setelah putri saya dibunuh, dia menjadi seperti ini. Jika bukan karena keasikannya dalam memperbaiki lukisan, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya secara mentang. Bibi, biar ku bantu. Kalau kau menyulam seperti itu, polanya akan mudah lepas. Lihat, kalau kau menyulam seperti ini, bukankah jauh lebih baik? Anak yang pintar dan terampil. Terima kasih, Bibi. Sayang. Ini bukan bayi kita. Ini King. Menantu perempuan keluarga Lu. King, jangan terlalu dipikirkan. Entah kenapa. Tapi melihat Bibi membuatku merasa sedih. Namun juga sangat dekat dengannya. Ayo duduk-duduk dan ngobrol. King. Bibi. Apa kau punya orang tua? Tentu saja. Aku punya orang tua. Tapi, mereka berdua meninggal. Karena kecelakaan. Anak tanpa orang tua. Begitu menyedihkan. Paman Wang Kamar, siapa ini? Ini kamar putri saya. Karena bisnis saya menyinggung beberapa orang. Ketika putri saya berusia 2 tahun, dia diculik secara diam-diam. Dan penculik itu melompat ke sungai sambil menggendongnya. Melompat ke sungai? Istri saya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri.
Dia mengalami syok mentang. Dan sejak saat itu linglung. Kemudian saya menemukan bahwa dia senang mengoleksi barang, memperbaiki dan mereparasi barang. Semacam itu. Jadi saya telah mengumpulkan ini khusus untuknya. Paman tahu sungguh telah melalui banyak hal. Sekarang saya memiliki kebebasan finansial. Tetapi tanpa anak. Saya ditakdirkan untuk menjadi tua sendirian. Sayang lihat. Jalan-jalan. Sayang. Di mana kau? Ayo lihat. Ada apa? Bibi. Lihatlah. Bisakah kau membantuku memperbaiki ini? Tidak masalah. Hebat sekali sayang. Kau hebat. Aku akan mengambil lagi. Kim. Itu luar biasa. Istri saya. Sudah lama tidak tersenyum seperti itu. Ini adalah foto putri saya. Saya takut dia akan melihatnya. Jadi saya menyembunyikannya diam-diam. Ada apa? Gadis ini mirip denganku saat kecil. Kim. Ada apa? Kim, kau baik-baik saja? Kim. Paman Ma, aku harus pergi sekarang. Tolong jelaskan kepada Bibi. Apa yang terjadi? Pinjamkan aku fotonya. Halo, ini penumpang Ming 4 digit terakhir 3456. Kenapa aku melihat foto-foto ini? Begitu banyak, ingatan aneh bermunculan. Diriku yang asli, mungkinkah putri Paman Ma? Untuk mencari tahu ini, aku hanya bisa pergi ke Shan. Kim, kau benar-benar tidak tahan meninggalkanku. Tuan Shan, Anda salah paham. Aku datang ke sini untuk bertanya padamu, kalau kau punya fotoku waktu kecil. Fotomu saat kecil? Kupikir, kau akan berubah pikiran. Tidak. Tidak. Bukannya kau mengadopsiku saat aku berumur 16 tahun? Bukankah kau bersumpah padaku bahwa kau bukan dia? Kenapa kau meminta foto masa kecil dan kemarin kau menolakku di depan umum? Jadi tolong pergi. Jangan pernah kembali. Lupakan Jun. Tempatnya pergi ke T. Posisi mereka. Semuanya ada di sana. King, ngapain kamu di sini? Bangun. Yanchi. Aku ingat. Ingatan Zhu King. Aku ingat semuanya. Kau ingat? Terus kenapa? Kenapa kamu menangis? Dia sangat menyedihkan. Sejak dia memiliki ingatan, dia dibesarkan oleh pasangan yang tidak bisa punya anak. Kemudian pasangan itu memiliki anak mereka sendiri dan meninggalkannya di sebelah tempat pembuangan sampah. Untungnya orang yang baik hati mengirimnya ke panti asuhan. Setelah itu, dia bertemu Shanmu. Saat itulah, dia pertama kali tahu bagaimana rasanya kenyang. Setelah dia pergi dengan Shanmu, dia pikir dia telah menemukan kebahagiaan. Tapi yang menantinya adalah siksaan tanpa akhir. Baiklah. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Yanchi. Aku curiga Paman Ma adalah ayah kandungnya. Putri Paman Ma meninggal. Itu adalah skandal besar saat itu. Aku melihat foto masa kecil putri Paman Ma, dan itulah mengapa aku punya ingatan ini.
kenangan-kenangan ini. Bibi Shen sedang tidak sehat. Kau tidak boleh bicara omong kosong. Lupakan tes darahnya. Ada teknologi sekarang. Tes DNA. Kita hanya perlu gen Paman Ma diuji dan dibandingkan dengan milikmu. Dan kita akan tahu apakah kalian ayah dan anak. Kapan kita harus pergi kepadanya? Akan kuatur. Baiklah. Jika ini takdir, aku akan memenuhi kewajibanku untuk pemilik asli dengan bakti yang sebesar-besarnya. Tapi perseteruan keluarga Zhu. Tes paternitas? Apakah kamu keliru? Tapi putri tunggal saya, sudah. Paman Ma. Putrimu jatuh ke sungai waktu itu. Kami menemukan mayatnya. Meskipun arusnya deras. Seseorang mungkin telah menemukan dan menyadarkannya. Itu bukan tidak mungkin. Melihatnya seperti ini. Dia benar-benar mirip istri saya. Aku dibesarkan di panti asuhan dan belum pernah bertemu orang tua kandungku sendiri. Cepat. Cepat ke rumah sakit. Cepat panggil dokter. Pikirkan sesuatu. Yuyo. Paman Ma, Apa yang terjadi? aku takut ayahku sedang sekarat. Bagaimana situasinya? Serangan jantung. Dokter bilang jantungnya terlalu tersumbat. Bahkan stent pun tak akan berhasil. Serangan jantung terakhir. Bukankah kamu datang untuk pemeriksaan? Tidak. Ayah bilang Nona Ju telah menyembuhkannya. Selama dia merawat dirinya dengan baik, itu tak akan terjadi lagi. Kukatakan padanya dia butuh perawatan tepat waktu. Situasinya gawat. King Kim, Paman Shade dan saya telah berteman baik selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak memeriksanya? Paman, kondisinya sangat berbahaya. Sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Aku tidak ingin terlibat. Yunshi, ayo pergi. Nona Ju, maafkan aku. Aku salah sebelumnya. Tolong selamatkan ayahku. Aku tak akan mengganggumu lagi. Nona Shen. King King bukan pekerja ajaib. Jika Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan jika ayahku meninggal, aku tak akan menyalahkan Nona Ju. Aku butuh pisau kecil. Sangat tajam. Itu namanya pisau bedah. Kau akan mengoperasi ayahku? Tidak. Darahnya terkonsentrasi di jantungnya. Aku perlu mengeluarkan darah yang keluar dari meridiannya. Tidak. Itu terlalu berbahaya. Yuyo, kamu meminta King Kim untuk membantu menyelamatkannya. Sekarang kamu tidak percaya padanya? Lupakan saja, kita tidak bisa membantu dalam hal ini. Paman Ma, bagaimana kau bisa memihaknya? Saya berada di pihak yang benar. Baiklah, ayo pergi. Baiklah, aku akan mengaturnya segera. Paman Ma mengizinkanku membantu King King. Kau juga harus istirahat. Baiklah, baiklah. Paman Ma, lihat. Dia bukan dokter, bagaimana dia bisa mengobatinya? Bukankah King Kim yang menyembuhkannya terakhir kali? Tapi bagaimana jika yang terakhir hanyalah kebetulan? Jangan panik, jangan panik. Hatiku sedang cemas. Nona Shen, untuk apa kau butuh pisau bedah? Seseorang bilang dia bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Jadi aku membiarkannya mengeluarkan darah ayahku. Buat dia berdarah. Tuan Shen sangat lemah sekarang. Jika dia berdarah, dia mungkin akan mati. Apa? Lalu apa yang kita lakukan? Ju King King, hentikan apa yang kau lakukan. Cepat keluar. Yuyo, Ju King King. ada apa dengan Yuyo? King King sedang merawatnya sekarang. Mengganggu perawatannya. Apakah kamu akan bertanggung jawab? Cepat-cepat. Kau selalu memperlakukanku seperti putrimu sendiri. Kenapa kau tiba-tiba begitu galak? Putri kandungku akan segera kembali. Pengalihan ekuitas. Tuan Mahui menghadiahkan putrinya gembok panjang umur dari batu rubi untuk kehidupan yang panjang dan sejahtera. Bagus. Tuan Mahui menghadiahkan putrinya sebuah villa mewah di Hausinik Villa. Sekarang dia punya tempat tinggal.
Tuan Mahui menghadiahkan putrinya kepemilikan penuh atas bank pembangunan kota. Sekarang dia tak perlu khawatir soal uang. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih ayah. Gadis yang baik. Bagaimana mungkin? Jika dia tidak mati maka... Dia benar-benar putri Mahui. Kalau begitu putraku akan hidup enak. Aku tak menyangka putri Tuan Ma tidak hanya masih hidup, tapi juga hidupnya sangat baik. Aku harus berterima kasih pada saudara Lu dan Yonshi karena telah merawat gadis kecilku dengan sangat baik. Mulai sekarang kedua keluarga kita harus lebih sering berinteraksi. Tentu-tentu. Putriku, seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Maaf sayang. Ini semua salah ibu. Aku tidak menjagamu dengan baik. Sayang, jangan menangis. Bergembiralah. Kau seharusnya bahagia. Baiklah. Hari ini aku, terima kasih semuanya telah datang. Putriku telah kembali. Kuharap kalian semua akan terus mendukung kami. Bagus. Biarkan aku memperkenalkannya secara resmi sekali lagi. Mulai hari ini dan seterusnya Zhu Qingqin adalah pewaris sah tunggal keluarga Ma. Siapapun yang membuatnya menderita berarti melawan aku. Mustahil. Zhu Qingqin bukan putrimu. Apa katamu? Itu ada di koran dulu, Paman Ma, apa kau lupa? Mereka menemukan jasad anak itu. Di hilir sungai itu tak mungkin putrimu. Tubuh apa? Ada apa? Ya aku juga ingat. Ya aku juga ingat itu. Lagi pula kau sendiri yang memastikannya, itu putrimu. Hentikan semuanya. Aku mengerti semuanya sekarang. Putriku, kembalikan dia padaku. Kenapa? Kenapa kau membohongiku tentang ini? Ibu, wanita ini pembohong. Laporan ini, dia memalsukannya. Jangan biarkan dia membodohimu. Ibu, kau tak pantas memanggilku ibu. Anakku, tidak akan pernah membohongiku. Maafkan aku. Aku hanya ingin kau bahagia. Senang, Zhu Qingqin, berhentilah berpura-pura. Bank yang diberikan oleh Paman Ma untukmu, villa dan gembok panjang umur yang Paman Ma berikan padamu. Salah satunya, bernilai lebih dari kita semua. Di sini jika digabungkan, mengatakan kau tak menginginkan uangnya. Aku tak percaya. Shen Yui, jangan berpikir. Semua orang seperti kamu. Bagaimana denganku? Aku hanya tak tahan dengan ketidakadilan. Aku tidak ingin Paman dan Bibi ditipu. Qingqin, apa yang terjadi? Masalah ini, kuakui aku tidak memikirkannya matang-matang. Kuharap Bibi tidak menyalahkanku. Tak seorang pun bisa menggantikan anakku. Tak seorang pun. Bibi. Sayang. 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 Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mencoba menipu kita. Tapi seseorang sepertimu, bahkan sampai memasukkan tes DNA, baru kali ini. Diam. Diam. Paman Ma, aku tidak tahan dengan perempuan ini. Mencuri begitu banyak properti. Aku yang melakukan ini. Tuan Ma, apa maksudmu dengan ini? Kami kehilangan bayi kami bertahun-tahun yang lalu. Kondisi mental Li Juan semakin memburuk dua. Aku lihat dia cukup menyayangi Qingqin. Aku meminta seorang teman untuk secara khusus membuat laporan DNA palsu. Awalnya aku ingin menghibur Li Juan. Aku tak menyangka kau akan merusaknya. Kau benar-benar pengacau. Kau tidak bilang. Aku juga tidak tahu. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Aku tidak tahan. Jangan bicara apa-apa, Tuan Ma. Yuyil, kau sangat cerewet. Apa yang kita lakukan sekarang? Sepertinya, istrimu telah mengalami pukulan yang cukup berat. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan pergi melihat Qingqin. Bagaimana? Aku tidak melakukan kesalahan kan? Tidak, Bibi, kau hebat. Kami ingin menggunakan ini. Temukan pembunuh yang membunuh putrimu. Bagus, Yunchi. Jeti sepertinya. Apakah keluarga Shen yang paling mencurigakan? Bukannya mustahil. Setelah kejadian itu, Shen Yui baru berumur beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia ingat dengan sangat jelas? Pasti ada hubungannya dengan keluarganya.
Serahkan sisanya kepada Paman Ma untuk diselidiki. Terima kasih banyak hari ini. Terutama King King. Terima kasih telah mengikuti sandiwara ini. Andai saja kau benar-benar putriku, itu akan sangat indah. Aku juga sangat berharap kau adalah ibuku. Saat hasil tes The DNA film was keluar, translated and Semuanya akan narrated jelas. by M Media. Tuan Ma, apakah maksudmu? Laporan tes DNA itu palsu? Aku sedang berpikir. Terlepas dari apakah itu AC atau tidak, aku akan mengakuinya. Setidaknya itu akan memberi istriku sedikit kenyamanan. Tapi kau? Benar. Paman Ma pilih kasih. Selama ini, aku selalu berpikir kau paling menyayangiku. Yu memang baik. Tapi masalah ini tergantung pada Bibi Shenmu. Bibi Shenmu memiliki hubungan dengan King Kim. Setelah, anggap saja kita sebagai keluarga dan tetap berhubungan. Baiklah. Ayah, apa yang membuat Yu King King begitu pantas? Yu, Mahui benar. Dia benar-benar ingin menemukan seorang putri. Tapi apa kau sudah memikirkan, jika dia benar-benar ingin, kenapa dia tidak mencarinya lebih awal? Apa maksudmu? Itu berarti istrinya pasti sakit parah. Itu sebabnya dia putus asa untuk mengakui seorang putri palsu. Temukan pembunuh yang membunuh putrimu. Baru saja mendapatkan waktu yang tepat. Zhu Qingqing juga aneh. Dia jelas-jelas wanita Shanmu. Aku ingat. Kau ingat semuanya? Zhu Qingqing, kembalilah padaku. Aku pasti akan mengganti kompensasi yang baik untukmu. Kompensasi The untukku film was translated Kembali padamu and narrated untuk by terus M menjadi Media. mainanmu. Kau menginjak-injak harga diriku sampai hancur. Jangan pernah bermimpi. Di sisimu, hanya ada rasa sakit dan siksaan tanpa akhir. Aku lebih baik mati daripada kembali. Zhu Qingqing, beraninya kau menentangku? Kau berani mendorongku? Kau lebih baik mengerti. Selain aku, keluarga lu keluarga Ma. Mana yang bisa kau andalkan? Aku tidak bergantung pada siapapun, hanya diriku sendiri. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Karena kau sudah menyembuhkanku. Bukankah kau harus datang dan memeriksa hasilnya? Ayo, Tak tahu malu, jika kau berani mendekat, aku akan langsung lompat. lompat. Ini bukan pertama kalinya kau mengancamku. Dan pada akhirnya, kau selalu kembali merangkak padaku. Zhu Qingqing, lihat baik-baik, inilah pria yang kau korbankan hidupmu dan harga dirimu untuk mencintainya. Qingqing yang dulu mungkin akan. Tapi sekarang, aku tidak akan. Orang yang ada di hatiku, hanyalah Lu Yunxi. Lu Yunxi. Kalau begitu lompat, Lu Yunxi akan turun tepat setelahmu. Kenapa kau bersikeras mendorong Yunxi menuju kematiannya? Karena aku membencinya. Hanya satu yang bisa hidup. Dia membunuh adikku. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Bukankah seharusnya begitu? Adikmu? Tidak. Lu Yunxi tidak akan membunuh seseorang tanpa alasan. Dia untuk pamer ke teman-temannya. Membawa adikku. Dengan motor modifikasi sialan itu, membawa adikku jalan-jalan di pegunungan. Yanyan terlempar dari lereng gunung dan mati seketika. Membawa adikku jalan-jalan di pegunungan. Aku tidak tahu hal-hal ini. Nah, sekarang kau tahu. Kau tahu kenapa aku membawamu dari panti asuhan? Karena kau juga berusia 16. Melihatmu seperti melihat adikku. Karena kau memilih untuk membawaku pergi. Kenapa kau tidak memperlakukanku dengan baik? Kenapa kau menyakitiku seperti itu? Kau memohon padaku untuk membawamu pergi dari panti asuhan. Dan kau dengan tubuhmu ini, demi beberapa suap makanan, kau rela menjual dirimu. Terlalu murahan. Kau tak pantas mendapatkan cintaku. Kaulah yang tidak pantas mendapatkan cintanya. Apa katamu? Aku sungguh mencintaimu.
Kembalilah padaku. Baiklah. Dia akan mati. Setelah dia mati, semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Yunxi sedang sekarat. Apa maksudmu? Kau tidak tahu kah? Katakan padaku. Dia dikelilingi oleh orang-orangku. Aku bisa membuatnya mati kapanpun aku mau. Dia akan mati kapanpun aku inginkan. Jadi, keracunan Yunxi juga diatur olehmu? Sesuai rencana. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa dia tidak mati? Apa yang kau lakukan? Apa yang baru saja kau katakan? Sudah kurekam semuanya. Jika kau berani mendekatiku lagi, aku akan segera merilisnya. Apa maumu? Aku ingin catatan panti asuhan milikku. Baiklah. Hal-hal itu. Aku sama sekali tak peduli tentang mereka. Ini dia. Di mana catatannya? Di rumah tentu saja. Aku. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau? Seharusnya. Mati. Aku tahu segalanya. Kau pikir trik kecilmu bisa menipuku? Tuan muda, ini susu yang baru saja kubuat. Silakan coba. Aku tak bisa minum ini. Nah, sekarang enak. Aku tidak minum susu manis. Kau The minum film saja. was translated Tuan muda. and narrated by M Aku Media. intoleran laktosa. Aku tidak bisa minum susu. Susu senak ini. Sayang, kalau dibuang. Kenapa kau tidak berikan padaku cumul? Tuan muda, sungguh tidak bisa. Ngaku saja sekarang. Sanmu, kau sudah membenci Lu Yunxi selama bertahun-tahun. Hatimu telah menjadi bengkok. Tapi aku akan memberitahumu. Kematian adikmu mungkin sebenarnya berhubungan dengan Lu Yunxi muda. Tidak ada hubungannya denganku. Apa katamu? Berani sentuh King lagi. Dan aku tak akan ragu membunuhmu. Ayo pergi. Lu Yunxi. Lu Yunxi. Akan kubunuh kau. Aku tidak bermaksud seperti itu. Apa kau memikirkan? Ju King lagi. Perempuan itu penipu. Kau tidak boleh mempercayainya. Penipuan? Ya, dia pacar Zonmu. Tapi kemudian dia merayu Lu Yunji. Sekarang mereka bahkan sudah menikah. Sekarang dia bermain dua kaki. Dia ini apa? Aku mengantuk. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. Terserah kau. Jika dia mengetahui tentang ini, kita harus melindungi anak itu. Apa yang kau katakan? Bukankah laporan itu palsu? Aku melihat tanggalnya, dikeluarkan kemarin sore sekitar pukul 16. Laporannya, bukankah kau melihatnya kemarin pagi? Kami melihatnya. Mahui memang bilang bahwa laporan dari pagi ini palsu. Ayah, ini agak bermasalah. Jika Mahui tiba-tiba datang kepadaku, itu berarti dia sudah curiga apa yang terjadi saat itu. Kejadian itu
Kau, Shanmu dan Luming, perlu menemukan cara untuk mengendalikan Zhu Qingqing. Bukankah itu saling menghancurkan? Benar, gunakan pisau ini untuk membela diri. Tapi jangan khawatir. Seseorang akan membantumu. Siapa? Demi keselamatanmu. Saat ini tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Siapa dia? Ingatlah itu. Orang itu membenci Ma Hui dan Chen Lijuan. Dia pasti akan membunuh Zhu Qingqing untuk membuat Ma Hui dan istrinya menderita. Baiklah, aku mengerti. Untuk melenyapkan Qingqing, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Setelah ini selesai, Qing Chen akan menjadi milik kita keluarga Shen. Zhu Qingqing. Beraninya kau mencoba mencuri Lu Yunqi dariku. Kau yang menyebabkan ini. Memintaku untuk mengambil alih perusahaan Ma. Ini terlalu tiba-tiba. Benar, bisnisku bukan di sini. Semuanya ada di Shangjin. Feng Lei mengelola semuanya. Jika dia tahu Qingqing kembali, dia pasti punya ide lain. Jadi, kau ingin aku mengawasinya? Benar. Jika dia menerima semuanya dengan baik. Jika tidak, kita harus mengambil tindakan drastis. Paman Ma, ini masalah kecil. Kita bisa menunggu sampai kita berurusan dengan The film Shanmu. was translated Kau tidak tahu and betapa kuatnya Feng Lei. narrated by M Media. Jika dia ingin bergerak melawanku, aku tidak akan punya kesempatan. Kita harus menangkapnya lenyap. Lumpuhkan dia dulu. Baiklah, Sebagai menantumu, kau harus punya keberanian untuk menghadapi kesulitan. Kalau tidak, kau tidak bisa menikahi putriku. Aduh, sakit. Apakah nenek makan sesuatu yang tidak biasa akhir-akhir ini? Apa yang kau lakukan? Kau mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Katakan sesuatu. Kau mau bawa aku kemana? Tutup mulutmu. Pernahkah kau pikirkan? Mengapa meskipun kau cantik dan kaya raya, tak seorang pun menyukaimu? Kenapa? Karena sifatmu busuk. Aku tahu. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu. Orang sepertimu, di kampung halamanku, akan dihantam langit. Jangan khawatir. Setelah kau mati, aku akan memberimu pemakaman yang layak sebagai dermawan. Kau berani membunuhku. Keluarga Ma dan keluarga Lu takkan membiarkanmu lolos. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Ma Hui sudah bilang, dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk menipu istrinya. Sayang sekali aku membongkarnya. Luming, kau benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk mencelakaiku. Jika kakakmu tahu, dia takkan melepaskanmu. Jadi, kau tak akan pernah melihatnya lagi. Aku tak ada masalah denganmu. Kenapa kau? Tidak ada pertengkaran. Zhu Qingqing, kau menikahi Lu Yunxie adalah musuhku. Tapi dia kakakmu. Ini karena dia. Tak ada yang peduli padaku di keluarga Lu. Tak ada yang menghargai saya. Kau tahu? Aku harus mencapai sesuatu. Biarkan orang-orang itu melihat. Apa peduliku? Kau naik ke keluarga Ma. Dan Lu The Yunxi film was mendapatkan status. translated and Dia akan narrated by datang M dan merebut Media. perusahaan Lu milikku. Aku tak akan membiarkan itu terjadi. Merapat ke keluarga Ma. Jika dia benar-benar bergabung dengan korporasi Ma, dia akan membantumu. Aku tidak peduli.
Biar ku katakan, aku punya kemampuan untuk membuat perusahaan lu lebih besar dan lebih kuat. Untuk apa buang-buang napas untuknya? Ju King King. Peranmu hari ini adalah Sandra. Menurutmu siapa yang paling peduli padamu di dunia ini? Lu Yanxi. Jika itu dia, mengapa kau ingin membunuhnya? Aku salah tentang beberapa hal. Bagus. Setelah aku membunuhmu, aku pasti akan menonton bagaimana orang yang paling peduli padamu menangis. Shen Yue, kau begitu kejam. Takkan ada yang benar-benar peduli padamu. Termasuk ayah dan ibumu. Apa katamu? Kau berani menyebut ibuku? Aku kehilangan ibuku karena kau. Apa hubungannya kematian ibumu denganku? Tidak ada. Dia hanya membawamu keluar karena dia ingin memberikanmu. Ibuku putus asa. Itu sebabnya dia terjun ke sungai bersamamu. Ibumulah yang mencoba membunuhku. Kenapa dia ingin menyakitiku? Kenapa? Kau harus bertanya pada ayah tersayangmu Mahui. Dulu keluarga Ma dan Shen bersama-sama mengembangkan klien. Mengapa dia berakhir dengan semua pesanan? Tidak hanya keluarga Shen kita yang kalah, kita juga sangat dilemahkan. Begitulah caramu mendapat kesempatan untuk tumbuh begitu besar. Jadi semua ini diatur oleh ayahmu? Aku begitu bodoh. Aku malah menyelamatkan pembunuh yang ingin mencelakaiku. Seharusnya aku tak menyelamatkannya. Terlambat. Ayahku sekarang sehat. Anggap saja kau membayar hutang Mahui. Kecemburuan benar-benar bisa membuat seseorang tak dikenali. Kau begitu cantik dan garang saat pertama kali aku bertemu denganmu. Aku tak percaya kau menjadi seperti ini hanya dalam beberapa bulan. Aku seperti ini karenamu. Lu Yunji takkan mencintaimu tanpa aku? Melihatmu seperti ini membuatku senang. Shen Yue, kau akan menerima balasanmu. Aku takut kau tak akan hidup untuk melihatnya. Lu Ming. Dia wanita yang paling dicintai Lo Yunji. Tidakkah kau ingin memukul? Aku tak tertarik untuk menyakiti siapapun. Jangan bertingkah sok. Bahkan jika kau memperlakukannya dengan baik, keluarga lu tidak akan punya orang lain untuk membantumu. Urus saja urusanmu sendiri. Lu Ming, percayalah aku takkan merebut keluarga lu darimu. Tapi jika kau menyakitiku, dia pasti takkan melepaskanmu. Jangan memuji diri sendiri. Ju Qingqing percaya atau tidak, tanpamu, Lu Yunji akan jatuh cinta pada orang lain dalam 3 bulan. Pergi. Yunji, orang-orang ini adalah ahli tingkat atas. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Berhenti. Jika kau memohon ampun, mereka akan melepaskanmu. Beberapa pria ini bukan tandingannya. Idiot-idiot tak berguna ini. Apa dia selalu sehebat ini dalam berkelahi? Dia adalah seorang jenderal dewa perang. 1 orang sebanding dengan 1000 pasukan. Lu Yunji. Lu Yunji, jangan mendekat. Shen Yue, apa yang kau lakukan? Bukankah dia orang yang paling kau pedulikan? Jika kau mendekat, aku akan menusuknya. Berhenti, jangan sentuh dia. Ini semua salahmu. Apa yang kau coba lakukan? Pada akhirnya, itu untuk mengepung keluarga Ma. Keluarga Ma sudah sangat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini? Pasangan Ma sudah berbaring menunggu ajal. Tapi begitu Ju Qingqing kembali, dia langsung ingin membalas dendam dari dulu. Menyelesaikan masalah apa? Jika bukan karena Mahui saat itu, apa kau bisa sampai di tempatmu sekarang? Yunxi,
Orang yang terjun ke sungai sambil memelukku adalah Ibu Shin Yue. Apa? Yunji, kau harus pergi. Ada konspirasi sungguh. Paman Ma, tolong, jangan selamatkan aku. Bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkanmu? King, hasil tes DNA sudah keluar. Kau adalah putri kandung Ma Hui dan Chen Lijuan, putri kandung. Sebenarnya aku. Xianmu, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Sanmu, apa yang telah kau lakukan? Ini hanya obat bius. Dia masih sadar. Hanya saja tidak punya kekuatan untuk bergerak. Hanya untuk ini? Tentu saja. Jika bukan karenamu, adikku akan masih di sini bersamaku. Kak Yunji. Kak Yunji. Apakah sakit? Tidak sakit. King. Orang yang mengeksekusi seluruh keluargamu, sungguh bukan aku. Jangan bicara apapun, aku tahu segalanya. Kau bukan Lu Yunxie. Sama seperti dia bukan King Kim. Lu Ming. Kau membawa King ke sini. Kakak. Aku tidak sengaja. Shanmu menipuku untuk datang ke sini. Lu Ming. Perusahaan lu, aku tidak peduli untuk memperebutkannya denganmu. Hentikan saja. Kenapa? Bukankah kau bilang bahwa perusahaan lu adalah yang terpenting? Apa The gunanya film was perusahaan lu translated lagi? and narrated by Bersusah M payah Media. mendukung perusahaan. Melindungi seluruh keluarga. Pada akhirnya. Hanya untuk diburu oleh saudaramu sendiri. Maafkan aku. Aku. Pikirkan baik-baik semua hal yang telah kita lakukan. Dia tahu tentang itu. Apa yang akan terjadi padamu? Apa kau mengancamku? Kau tahu sendiri. Pemuda manapun di Qingchen. Bisa kau pilih. Ya. Terima kasih Paman Feng. Keluarga lu benar-benar tak punya alasan untuk ade. Dibandingkan ayahku, kau benar-benar jauh tertinggal. Ma Hui kalah dariku dalam banyak hal. Itu menurutmu. King Kim. Apa kabarmu? Ayah aku baik-baik saja. King Kim. Kau gadis yang berani. Kali ini ayah akan mengeluarkanmu. Matua. Jika aku turun tangan, apa kau pikir ada kesempatan untuk menyelamatkannya? Feng Tua. Kalau kau punya masalah hadapi aku, jangan ganggu anak-anak. Aku sudah mengajakmu keluar berkali-kali, tapi kau tak pernah muncul. Maaf. Aku terpaksa melakukan ini. Apa maumu? Pertama, keluar dari bisnis pengiriman. Aku akan jadi bos di bisnis pengiriman. Kedua, ceraikan Chen Lijuan. The film was translated Aku tak mau wanita and yang pernah kau narrated miliki. by M Media. Ketiga, kau mati. Wanita yang kau tak inginkan. Kau tak tahu seberapa rendah ayahmu merendahkan diri saat itu. Wanita itu. Wanita yang kau panggil ibu. Dia milikku. Feng Tua. Kau dan Lijuan tumbuh bersama. Dia selalu menganggapmu sebagai saudara. Ma Hui. Sejak kau bersama Chen Lijuan, aku tak bisa mengangkat kepalaku. Dua orang itu tak ditakdirkan bersama. Selain itu, selama bertahun-tahun, kami mencoba menjodohkanmu. Aku ingin Chen Lijuan. Feng Tua, kau tahu itu. Selama ini dia, jiwamu lemah. Kau. Tentu saja. Dia membuat hidupku seperti neraka. Aku tak bisa membiarkannya hidup tenang. Wanita seperti Chen Lijuan berhati batu. Hanya putrinya yang bisa membuatnya sakit hati. Jadi, kaulah yang melemparkanku ke sungai bertahun-tahun lalu. Ya. Istri Shen Yuntal. Sukarela membantu saya membalas dendam. Tentu saja aku harus memberinya kesempatan. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia akan terjun ke sungai sambil menggendong anak itu. Oh, betapa mengharukan. Ibu, Jangan merasa terlalu dirugikan.
Karena tindakan ibumu, aku sudah cukup lunak dengan keluarga Shen. Kalau tidak dengan kemampuan ayahmu, dia sekarang tidak lebih dari seorang tukang obeng. Dasar orang berpikiran sempit. Karena kau sendiri. 2 anak kehilangan ibu mereka. Kau gila. Gila. Sudah lama sejak seseorang memanggilku begitu. Kau punya nyali. Berani kau sentuh aku? Apa yang perlu ditakutkan? Tangkap mereka. Tolong, ikat mereka semua. Lepaskan putriku. Apa yang kau lakukan? Shen Yuntao. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Berani kau sakiti keluargaku? Kau belum benar-benar melakukan apapun padaku. Tapi Zhu Qingqin dilempar ke sungai oleh istriku. Kau akan mengejar kami cepat atau lambat. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling aku percayai akan menjadi orang yang menghancurkan keluargaku. Ayah, Biarkan dia datang ke sini. Aku janji, aku tidak akan menyakiti istrimu. Yuyil. ayah. Ayah. Ayah, Kau pantas mati. Apa kau baik-baik saja, Li Juan? Bagaimana dengan Fan Lei? Feng Lei, apa yang kau lakukan pada kami sebelumnya? Bisa dimaafkan. Tapi kau mencelakai Qingqing. Aku tidak bisa melepaskanmu. Hanya karena dia anak Mahui? Karena dia anakku. Kau menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Hanya karena hal kecil. Apakah itu sepadan? Tidak, bukan. 2 orang terbang bersama dan memandang rendah harga diriku yang menyedihkan. Aku tidak bisa bahagia. Dan kau juga tidak. Apa kau pikir dia benar-benar putrimu? Memang. Memang. Mana Liontin Gio keluarga lu? Aku memilikinya. Ada apa? Lihat ini. Bisakah kau masih tahu yang mana yang bisa membawamu kembali ke Daxia? Kau tahu Daxia? Le Yonxie. Di pernikahanmu dengan Zhu Qingqin. Apa kau ingat pria berbaju hitam yang menghilang bersamamu? Kau. Kenapa kau datang jauh lebih awal dariku? 20 tahun yang lalu, aku bepergian sendirian ke seorang Feng Lei dengan nama yang sama denganku. Aku menunggumu selama 20 tahun yang pahit. Aku telah mempelajari celah ruang waktu. Sampai suatu hari, aku melihat seseorang yang persis seperti Qingqin. Seorang Zhu Qingqin berusia 16 tahun dengan nama dan nama keluarga yang sama. Akhirnya aku menyadari bahwa akhirnya aku telah menunggu. Jadi, kau membawaku ke sini? Tepatnya, itu adalah faktor dalam tubuhmu yang beresonansi dengan Liontin Jiang yang membawamu ke sini. Mustahil. Bagaimana dengan Qingqing yang asli? Kau hanya memiliki tubuhnya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menggantikan hidupnya? Ini semua masalah takdir. Bahkan jika kau tidak datang, Shanmu tetap akan membuatnya merindukan kematian, tetapi tidak bisa mati. Paman Feng, kau membuatku menyiksa Qingqin untuk membalas dendam pada keluarga Ma. Tentu saja, jika kau tidak patuh, bagaimana mungkin kau melakukannya dengan baik? Qingqin, Shenmu. Kau dengar itu? Aku bukan Zhu Qingqing. Dan gadis yang dicintainya telah tiada. Tidak. Kau adalah putriku. Kau. tidak. Dia bukan putrimu. Diam. Begitulah yang terjadi. Aku bukan paman Ma dan putri kandungmu. Aku hanya menempati tubuhnya. Dan kebetulan mendapatkan ingatannya. Lalu, dia pergi? Ya. Dia telah pergi.
Apa kau tahu bagaimana dia meninggal? Dia menikah dengan pria yang paling kau benci. Ingin balas dendam padamu. Tapi dia sendiri tak bisa melupakannya. Jadi, aku membunuhnya. Feng Lei itu cabul. Dia mengendalikan pikiranmu. Sebuah cara untuk menemukan Daxia. Bagaimana dengan dia? Dia mengambil adikku, dia pantas mati. Musuh sebenarnya bukan lagi Lu Yunxi. Karena Lu Yunxi sudah mati. Mati? Kakak sudah mati? Aku tidak percaya. Ya. Kau yang membunuhnya. Lu Yunxi yang sekarang, sepertiku adalah seorang transmigrator. Dia bukan dari dunia ini sama sekali. Harus. Ini sungguh luar biasa. Pantas saja. Kakak sangat berbeda. Kalau tidak kau tak akan punya kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Lu. Lu Ming, apa kau pikir terhormat menang dengan cara ini? Ibu dan ayah, aku tidak hanya memiliki ingatan putrimu. Tapi saat pertama kali aku melihat ibu, hatiku sakit. Kita punya koneksi. Aku tidak peduli. Kau adalah putriku. King King. King King. King King. King King. Apa kau bodoh, nak? Jika itu berhasil, aku akan menguras habis darahku untuk menemukannya. Ibu. Apa kau tahu? Jika dia kembali, kematian sudah pasti. Kenapa? Putri pengkhianat lolos dari kematian. Pengadilan tak akan membiarkannya hidup. Nenek buyut. King Erku. Kau masih hidup. Nenek kau juga masih hidup. Bagaimana dengan yang lain? Pikirkan keluarga Sukita. Generasi tabib. Mengabdi pada keluarga kerajaan. Memberikan segalanya. Namun mereka begitu kejam. Mengeksekusi seluruh keluarga kami. Lebih dari 100 orang. Semuanya dieksekusi. Keterlaluan. Nenek, The film Apa was masih ada yang translated tersisa? and narrated by M Iya. Media. Selain aku, semua orang terbunuh. Hanya aku, King Er. Kau tidak bisa tinggal di sini. Jika mereka menemukanmu, kau juga akan dieksekusi. nenek, akhirnya aku kembali padamu. Aku tak akan meninggalkanmu. Kau punya suami. Orang-orang yang mencintaimu. Seharusnya kau tidak kembali. Nenek, apa maksudmu? Aku pernah melihat melalui cermin perunggu ini. Tempat magis itu. Jika kau tidak bisa kembali. Keluarga lu itu. Si bodoh itu. Dia mungkin akan memuras habis darahnya. Tapi nenek, King tidak ingin meninggalkanmu. King Er. Kau adalah yang terakhir dari garis keturunan keluarga. Kemanapun kau pergi. Jaga dirimu baik-baik. Nenek, King. Kemana saja kau?
Nenek, Pergi cari Yunshi. Dia mendengar kau hilang. Dan memenjarakan semua orang yang pernah berbuat salah padamu. Ke penjara. Bahkan Gugma yang diberikan oleh ayah dan Gugma yang diberikan, dia tidak menginginkannya. Dia hanya ingin kau kembali. Nenek. Kau harus panjang umur.